Kita berzakat berkah. Kada zakat fitrah aja, zakat harta kita. Jangan mental menerima zakat, jangan. Hakon berzakat kah hakon nerima zakat? Hah? Hakon berzakat kah hakon nerima zakat? Hakon berzakat kan? Zakat sedikit yang dikeluarkan, kan masih banyak sisanya. Amun ulama tasawuf itu zakat itu kada 2,5% aja bang. Nah, ketika Imam Syafi'i berjalan dengan Imam Ahmad bin Hambal, bertemu dengan salah satu ulama sufi yang dikenal namanya Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, wahai Imam Syafi'i, ayo kita tes orang ini. Orang ini kan terkenal min ahlillah, terkenal wali orang ini. Coba bang kita tes, ini bujuran alim gak dalam bidang agama atau kada? Ujar Imam Syafi'i, wahai Ahmad bin Hambal, jangan kada usah dites. Kita terus saja jalan, kada usah diherani, kada usah dites, kada usah. Kada, wahai Imam Syafi'i, ulun hendak mentesinya nih, ini bujur alim atau kada? Jadi pada akhirnya Imam Ahmad bin Hambal mentes juga. Nah, di antara jawabannya, di antara pertanyaan yang diajukan Imam Ahmad bin Hambal, wahai Syaiban Ar-Ra'i, aku ingin bertanya kepadamu, 40 kambing zakatnya berapa? Ini orang bisian kambing 40 ikong, zakatnya berapa? Ujar Syaiban Ar-Ra'i, ikam hendak jawabannya menurut madhab ikam atau menurut madhab kami? Ujar Imam Ahmad, jawab menurut madhab kami. Menurut madhab kami. Maka ujar Syaiban Ar-Ra'i, menurut madhab buhan ikam, 40 kambing, memiliki 40 kambing, zakatnya 1 ekor kambing. Bujur apa kada jawabannya? Bujur. Kan 40 kambing zakatnya 1. Nah, ujar Imam Ahmad bin Hambal, menurut madhab ikam pang kayak apa? 40 kambing berapa zakatnya? Jadi menurut madhab kami, ujar Syaiban Ar-Ra'i, 40 kambing semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ampun Allah. Itu ulama tasawuf yang di dalam hati kadida cinta lawan dunia, sadar semuanya milik Allah. Nah, kalau dalam pandangan fikih kan zakat 2,5%, zakat kalau zakat apa mengkai bahuma misalnya kan, itu ada 10% atau 5%. Zakat profesi lah. Zakat profesi itu ya ulama khilaf. Ada mewajibkan, ada kada mewajibkan. Nah, cuma bagusnya dizakati juga. Cuma ulama beda pendapat masalah zakat profesi, kayak jadi dokter misalnya kan, jadi pengacara atau notarisnya berusaha lah. Itu ada mengatakan wajib, ada mengatakan enggak, kada wajib. Nah, PNS misalnya kan, itu dikenakan zakat apa kada? Yang PNS. Kenanya kan tidak PNS juga di sini kenanya lah. Nah, tahu juga. Nah, kita jadi pegawai Allah Taala aja ya lah, pegawai Allah Taala. Nah, itu sedikit mengenai zakat. Ulun di sini insyaallah membacakan satu buah hadis. Ya, ambil berkah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadim
khadim ini pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga dia mencintai, dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dari sahabat Nabi Abi Hamzah. Abi Hamzah. Jadi Abi Hamzah atau Abu Hamzah ini dalam bahasa Arab disebut dengan kunyah. Disebut dengan kunyah. Nama beliau Anas bin Malik. Nah, sunat hukumnya pakai kunyah. Sunat hukumnya pakai kunyah. Abu siapa misalnya kan? Nah, kita bisian anak misalnya namanya Abu Muhammad. Misalnya namanya Muhammad. Maka kita yang abah itu kunyahnya Abu Muhammad. Abahnya Muhammad. Nah, seperti itu sunnah hukumnya. Makanya orang Arab itu kan banyak pakai abu ini kan, ada ummu, itu sunnah hukumnya. Kayak Abu Bakar kan, Sayyiduna Abu Bakar. Itu nama beliau bukan Abu Bakar. Nama beliau Abdullah bin Quhafah, nama beliau. Tapi sunnat pakai abu-abu itu. Nah, abu ummu kan, asal jangan abu janda aja. Abu janda kenal lah. Nah, bagus lah abunya lah. Nah, sunnah hukumnya. Sunnah. Bahkan ujar ulama yang belum punya anak sunnah pakai abu itu. Yang binian kan ummu. Kalau bahasa kita abahnya si anu, mamanya si anu, sunnah hukumnya. Meskipun bagi yang belum punya anak. Bahkan meskipun bagi yang belum kawin, sunat pakai abu, pakai ummu, sunat hukumnya. Supaya apa? Itu tafaul namanya. Orangnya ini kan belum beranakan, lalu diberi kunyah Abu Muhammad. Maksudnya apa? Mudah-mudahan kena bisian anak lakian. Nyaman diberi nama Muhammad. Yang belum kawin pakai abu juga supaya apa? Batafaul mudah-mudahan, artinya kawin dan punya anak. Nah, jadi sunnah hukumnya. Anas bin Malik, salah satu sahabat Nabi SAW sekaligus khodam Nabi, pembantu Nabi. Walamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata dhahabat ilaihi wa ma'aha waladuha Anas. فقالت له يا رسول الله خذ هذا غلاما يخدمك فقبله وكان عمره حينئذ 10 سنين وقيل أقل من ذلك واستمر في خدمته إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka ibu daripada Sayyidina Anas, ibunda daripada Sayyidina Anas membawa Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya Anas ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini anak ulun, yakhdumuk, ini anak ulun, ini ulun serahkan ke pian, inya siap bakhodam lawan pian. Inya siap membantu pian, ini anak ulun, ini ulun julung aja lawan pian. Sagan membantu pian. Faqabilahu. Nah, diterima Nabi SAW. Ketika dijulung kepada Rasulullah, Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik ini umur beliau 10 tahun. Nah, 10 tahun sudah. 10 tahun dilajari bakhodam, bakhidmat, membantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Sayyidina Anas bin Malik terus membantu Rasulullah, menjadi khodam Rasulullah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dunia, dan Rasulullah ridha kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ridha, senang Rasulullah. Kenapa? Karena Anas bin Malik
bakhodam kepada Rasulullah. Wa ruya anhu annahu qala khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin wa yurwa 9 sinin. Qala li syai'in fa'altu lima fa'altah wa la li syai'in taraktuhu lima taraktah. Kuntu waqifan asubbul ma'a ala yadihi fa rafa'a ra'sahu fa qala ala u'allimuka thalatha khisal tantafi'u biha. Faqultu bala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Faqala mata laqita min ummati ahadan fasallim alaihi yatul umruk wa idza dakhalta baitak fasallim alaihim yakthur khairu baitik wa salli salatad duha fa innaha salatul awwabin al abrar. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas, beliau berkata, aku bakhadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Ada riwayat 9 tahun. Nah, di sini menjadikan pelajaran, amun kawa kita bakhadam kepada ulama, kepada habaib, itu bagus. Ini dalilnya. Sayyidina Anas bakhodam kepada Rasulullah 10 tahun, ada riwayat 9 tahun. Makanya kan sudah menjadi tradisi yang baik di pondok-pondok pesantren itu apa? Santri itu biasanya khidmah, membantu gurunya, membantu ustadznya. Nah, biasanya para habaib kan ada khodamnya. Jadi itu ada dalilnya, ada. Bukan apa nih ulama minta layani, ada. Bukan ulama minta layani. Mun kita hendak dapat berkah daripada ulama, daripada habaib, maka kita bujur-bujur bakhodam. Bujur-bujur bakhodam. Nih seperti Sayyidina Anas. Nah, ujar Sayyidina Anas, aku bakhadam, aku membantu Nabi SAW 10 tahun, ada riwayat 9 tahun. Nabi tidak pernah berkata kepadaku terhadap apa yang kulakukan, Anas, kenapa ikam menggawi kayak ini? Nabi tidak pernah kayak itu. Anas, ikam kenapa kada menggawi kayak ini? Nabi kada pernah protes. Nabi kada pernah protes. Nah, ini pulanglah yang dibantui pun harus punya adab juga. Artinya yang muntah salah paling dipadahi kan. Jangan hendak di khodami aja, nak dibantu aja, menghargai kada. Nah, ada juga. Aku, ujar Anas bin Malik, aku berdiri menuangkan air di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu kan baudu kan di dakaran. Nah, jadi baudu itu dituangi. Nah, kemudian Rasulullah memandang kepadaku. Beliau mengangkat kepala, memandang kepadaku. Maukah engkau, ujar Nabi, maukah engkau kuajarkan 3 perkara yang engkau akan mendapatkan manfaat daripada 3 perkara ini? Ikam hakunkah ya Nabi kulajari 3 hal. Ikam amalkan 3 hal ini, hidup ikam manfaat benar, bagus benar. Maka ujar Anas, inggih wahai Rasulullah, lajari ulun. Ujar Nabi, kapanpun engkau berjumpa dengan umatku, siapapun yang engkau jumpai daripada umatku, maka ucapkanlah salam, maka umurmu pasti panjang. Nah, jadi amun kita hendak panjang umur, setiap ketemu umat Rasulullah SAW, ucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, yang udah kita ini jarang jarang. Tuh kalau di Arab itu kan kenal kada kenal, ucapkan salam. Salam bareng. Udah kita nih lah pindah kada dipatuh assalamualaikumnya. Nah, napa siapa nih aja negur ya. Nah, ucapkan dia salam. Nah, Nabi, siapapun yang engkau jumpai daripada umatku, ucapkan salam, yatul umruk, umur panjang. Hendak apa kada umur panjang? Hah? Pian hendak kada umur panjang? Hendak kan? Pinakulernya hoti kenapa lah? Hendak pendek-pendek ke umurnya.
Wa idza dakhalta baitak fasallim alaihim yakthur khairu baitik. Apabila engkau masuk ke dalam rumah, ucapkan salam. Ucapkan salam, maka pasti banyak kebaikan yang ada di dalam rumahmu. Jadi amun hendak rumah kita tuh berberkah, kebaikannya banyak, masuk rumah ucapkan salam. Wa sholli salatal duha, ini yang kedua kan? Jadi yang pertama tadi mengucapkan salam ketika ketemu siapapun daripada umat Rasulullah. Yang kedua masuk rumah ucapkan salam. Dua dah malam. Yang ketiga sembahyang duha gawi ya Nabi. Sembahyang duha. Karena itu adalah salatnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan salatnya orang yang baik, abrar, orang yang baik. Wa qalat ummuhu yawman ya Rasulullah khudaimuka anasun ud'ullaha lah faqala Allahumma akthir malah wa waladah wa atil umrah waghfir dzambah wa yurwa badal al-akhirah wa adkhilhul jannah. Qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu falaqad ruziqtu min sulbi siwa waladi mi'atan wa khamsatan wa ishrina ay dhukuran wa lam yurzaq illa banatain ala maqila wa inna busani la yuthmiru fi sanati maratain wa fihi raihanun yaji'u minhu rihul miski wa laqad baqitu hatta sa'imtul hayah wa ana arju rabi'ah. Nah, berkata Ibunda Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ini ujar mamanya Anas, wahai Rasulullah, ini nih khudai muka. Nah, khudai muka ini dalam bahasa Arab disebut dengan tasghir. Asal kata tuh khodim, pembantu. Khuwai di muka artinya khuwai di muka ini sedikit membantu. Ini ungkapan tawadhu inilah, artinya kada menganggap amal toh membantu Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini anak ulun ni nah, Anas yang sedikit membantu pian, tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Nah, di sini mengajarkan kepada kita amun datang kepada habaib, mun datang kepada ulama minta doa. Ini kan yang mama nih membawa anak, wahai Rasulullah, bawa anak kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini anak ulun yang sedikit membantu pian, tolong doakan anak ulun ini wahai Rasulullah kepada Allah. Mun wah ini apa kita bertemu ulama atau habaib? Apa? Selfie ya. Foto bib ya. Nah, kada ingat lagi minta doa tuh, kada ingat lagi. Padahal ini yang paling penting. Nih Mama Anas, wahai Rasulullah, doakan anak ulun. Nah, maka langsung didoakan Rasulullah, Allahumma aktsir malah wa waladah. Ya Allah, banyakkan harta Anas dan banyakkan anaknya. Jadi didoakan Rasulullah, banyak harta, banyak anak. Wa atil umrah, ya Allah panjangkan umurnya. Waghfir dzambah, ya Allah ampuni dosanya. Riwayat yang lain wa adkhilhul jannah, ya Allah masukkan Anas ke dalam surga. Ini doa Rasulullah. Nah, untungnya dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung benar. Rasulullah mendoakan pasti takabul. Nah, maka ujar Anas Aku diberi rizki min sulbi, daripada sulbiku. Artinya aku nih diberi anak, ujar Anas bin Malik, selain anak cucuku, selain cucu, aku diberi keturunan selain cucu. Ini cucu kada dihitung, anak sidin aja berapa jumlahnya? Mi'atan wa khamsatan wa ishrina. Berapa? Mi'atan wa khamsatan wa ishrina. Beliau diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala 125 anak. Nah, bayangkan pian.
takabul. Kalau doa Rasulullah kan di antara doa Rasulullah apa? Ya Allah banyakkan anaknya. Oh, sampai 125 bisin anak lah. Ini bangun masjid saparanakan gin sembahyang hibak sudah masjid. Nah, mudahan anak pian banyak juga lah. Berkat Anas bin Malik. Mudahan anak banyak, amin. Napa kada maminakan apa? Nah, yakinnya. Nah, ibu-ibu lah, padahal pun nggak banyak-banyak. Nah, ya Allah. 125 Anas bin Malik bisian anak. Ini anaknya lah, belum cucu sidin lagi belum kan? Bayangkan pian. On 2 aja berapa? Bah. Masya Allah. Dan beliau tidak memiliki anak perempuan kecuali 2. Nah, jadi yang 125 itu lakian. Nah, binian 2. Dan jersidin kebunku berbuah dalam setahun 2 kali. Orang sekali aja kebun sidin 2 kali berbuah. Makanya ujian Nabi tadi kan, ya Allah banyakkan anaknya, banyakkan hartanya. Banyak jadinya. Dan di kebun beliau itu ada wangi-wangian yang keluar seperti wangi misik. Masya Allah, inilah luar biasa. Ini berkat apa? Berkat bakhodam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ujar ulama kan, al ilmu bit ta'allum wal barakatu bit takhaddum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Mun hendak alim belajar. Hendak alim belajar. Tapi amun hendak beberkah ilmunya, bakhodam lawan paguruan. Berkah itu. Kenapa? Karena ini seperti Anas kan, di sini disebutkan wa huwa anhu radin. Ketika Anas bakhodam kepada Rasulullah ridho. Artinya ketika murid bakhodam kepada guru tadi ridho, maka dengan berkat guru tadi ridho, maka ilmunya tambah berberkah. Tambah berberkah. Nah, jadi jangan ada lagi pikiran sudah. Kadang kita ini kan ada sebagian protes, apa Habib apa tuh ya? Hendak dilayani terus. Apa ulama apa tuh ya? Nyamannya dibantui. Bukan Habib minta khodam nggak ada. Bukan ulama minta dilayani nggak ada. Tidak. Tapi yang ini kita nih sebagai orang biasa, kita nih alim nggak ada. Misalnya, ya membantu orang alim barang berjumpa lawan Nabi kada sudah, lawan anak cucu Nabi barang berbuat baik supaya berberkah. Nabi kada pernah menyuruh-nyuruh Nabi kan. Ini jadi ada dalilnya tuh ada gitu lah. Jadi dalilnya ada kenapa orang di pesantren santri kan bakhodam kepada guru-gurunya, bakhodam kepada para habaib itu apa sekira berkah. Coba pian bayangkan. Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik bakhodam tadi kepada Rasulullah berapa? 9 tahun. Ada riwayat 10 tahun, 10 atau 9 tahun bakhadam. Berkat 10 tahun bakhadam kepada Rasulullah ini luar biasa berkahnya. Luar biasa berkahnya. Harta banyak, anak banyak. Dan umur beliau berapa? Umur beliau itu 93 tahun. 93 tahun. Ada mengatakan umur beliau 106 tahun. Berkat apa? Berkat bakhodam, panjang umur, rezeki luas. Nah, ini hadis, isi kandungan hadisnya. Nah, sadang sudah nilah. Ujar Nabi, tidak sempurna keimanan salah seorang kalian sehingga dia mencintai, menyukai untuk saudaranya seagama apa yang dia cintai, apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Artinya ringkasnya kayak ini aja, jangan hendak nyaman sorangan. Jangan hendak nyaman. Kita ini kan hendak nyaman. Nah, seharusnya kita kayak itu juga. Kita hendak nyaman, kita pun suka tuju amun melihat dang sanak kita seagama nyaman juga, baik nyaman dunia maupun nyaman akhirat. Kita nih paham ilmu agama, kita pun hendak saudara kita paham ilmu
agama. Kita ini banyak harta, kita pun hendak saudara kita seagama banyak harta. Nah, intinya jangan hendak nyaman sorangan, baik dunia maupun akhirat. Artinya di sini apa? Jangan bahiri juga. Ya, ada kadang-kadang sebagian orang tuh melihat orang lain nyaman sakit hati sidin. Melihat orang lain nyaman sakit hati. Nah, itu berarti sakit hatinya. Dalam hatinya ada penyakit hasad. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Tetangga nukar sepeda motor sakit hati sidin. Mudahan kendaraannya itu tabrakan lah. Nah, itu dalam hatinya. Itu hasad. Ini dengki namanya. Nah, itu amun ada penyakit hasad dalam hati, nah, cepat ya diobati, jangan dibiarkan, jangan digaduh. Jangan digaduh. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan isi kandungan hadis ini. Artinya kita nyaman, kita hendak orang lain pun nyaman. Itu aja. Ini menunjukkan keimanan yang sempurna. Mengaji rajin, sembahyang rajin, tapi hendak inya aja nang nyaman. Nah itu, atau hendak inya aja masuk surga. Yang penting aku berjamaah. Yang penting aku sembahyang, nang lain kada sembahyang, ada apa juga aja. Nah kada memikirkan. Harusnya dipikir kayak apa nih, sekira orang rajin juga berjamaah supaya masuk surga berimbay. Masuk surga sama-sama terutama kepada keluarga dulu. Keluarga. Ini kadang kita sembahyang, anak kada sembahyang kadang. Ya kan? Kesian ya penganak kita aja karena masuk surga. Nah, jadi kita hendak sama-sama nyaman baik dunia akhirat. Mudah-mudahan kau mengamalkan hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Sadang sudanilah perak 6:30 sudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan jikalau 20 hari berlalu puasa kita, 20 hari berlalu puasa kita masih koler-koler beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan 10 akhir ini kita tambah semangat, tambah rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar sehingga segala dosa kita lahir batin, halus ganal dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi sirri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asrar surah. Ya Rasul